Iya, Pak. Kamu sama siapa dosennya? Sama Pak Isna ini, Pak. Udah dapet apa aja? Halo? Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya lagi baca Buka dulu catatan. catatannya. Next. Denny Saputra. Udah sampai mana kamu? Batang tarik. Ini sama Pak Baizoni. Nah ini yang sama Pak Baizoni siapa nih? Mahesa Pratama sama siapa? Dengan Pak Isna ini, Pak. Ini kelas A belum masuk ya? Amatri Masyuri RC. Pak. Della Davita Sari. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu sama siapa? Sama Pak Isna ini, Pak. Ini sepertinya kelas C semua, Pak. Oh ini sepertinya kelas C ya. Kita tunggu kelas A-nya atau mau langsung skip ya? Sayang sih tapi ya. Gini aja deh ya. Sama bapaknya diwajibin open cam nggak? Halo? Kalau dengan Pak Isna ini nggak diwajibkan on cam, Pak. Saya nggak tahu ya, soalnya saya masih baru juga ya. Cuman kedepannya pertemuan berikutnya, ntar setiap pertemuan dari pertemuan berapa ya? Besok pertemuan berapa Pak Isna ini? Pertemuan 4, Pak. Pertemuan 4. Kalian harus buat apa ya? Di PPT aja. Begini nih. Saya coba kasih contohnya ya. Ini semua orang ya. Jadi tanpa terkecuali kalian harus buat coba saya share screen ya. Ini kelihatan nggak? Nah, jadi teman-teman buat PPT. Ini bagus untuk dicontoh. Jadi saya coba contoh ini. Jadi setiap 30 menit sekali teman-teman screenshot posisi teman-teman yang sedang online ya. Ini kan kelihatan ya mukanya semua. Kelihatan nggak? Halo? Nah, teman-teman screenshot posisi teman-teman sedang kuliah online, terus masukin ke file PPT. Nah, terus juga dikasih lihat posisi presentasinya sudah sampai mana gitu Bapaknya. Jadi per 30 menit. Contohnya mungkin gini ya. Ini kan yang open cam cuma satu. Contohnya mungkin gini ya.
Nah, misalnya bapaknya lagi kuliah gitu ya. Nah, per 30 menit aja kalian masukin ke PPT, ntar saya buat Google Form-nya, saya ntar lihat keaktifan kalian dari ini. Jadi memastikan bahwasannya teman-teman itu memperhatikan bapaknya ya. Misalnya ini jam 10.25 gitu ya. Ntar lanjut lagi jam berapa nih? Ini misalnya 10.30. Kan kuliahnya cuman berapa jam ya? Jadi posisi teman-teman itu mukanya harus full di sini, nggak full face gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Jadi ini teman saya lagi bikin laporan kehadiran ya. Jadi kalau kehadiran itu di tempat saya muka harus full face, terus dia nggak pakai main-main gitu ya. Jadi diperhatikan terus dosennya gitu. Dan bahkan ini per 5 menit gitu laporannya. Jadi ini mungkin kalau di zoom lagi, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan Pak. Nah, kalau di zoom lagi, jadi dia slide-nya banyak. Nah, kalian per individu aja gitu loh. Jadi ngelaporin kalau misalnya teman-teman sedang hadir gitu, terus subtingnya PPT bapaknya kayak gitu, nggak apa-apa. Cukup mudah dipahami ya. Kita mulai dari pertemuan besok gitu. Kalau pertemuan ini nggak mau open cam nggak masalah kalau sama saya. Cuman saya harapin di berikutnya sama Pak Baizoni sama Pak Isna ini kalian tetap aktif gitu, karena saya dengar laporan banyak hal yang teman-teman nggak pahami, gimana mau dipahami. Teman-teman aja nggak merhatiin gitu. Jadi langkah terbaiknya ya memastikan teman-teman itu ada di depan layar dan memperhatikan ya. Ada yang ditanyain nggak nih? Halo? Izin bertanya Kak. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Bos Baudin dengan nomor 74. Untuk rekapan dari PPT-nya nanti dikirim ke Bapak gitu ya Kak. Ntar saya siapin Google Form. Ntar pertemuan berapa kalian harus kirim tuh PPT-nya kayak gitu. Berarti kan cuma 4 slide aja ya, cukup dibuat ke PDF tapi ya. Jadi teman-teman pasti gitu loh memperhatikan gitu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Halo? Ini bisa dilanjut ya? Langsung ke materi. Tolong dicatat. Baik Pak. Jadi catatan pertama teman-teman coba buat laporannya ya. Ntar saya siapin selain absen yang sudah disiapin prodi juga saya mau ngecek ininya keaktifan kalian. Oke. Sampai sini teman-teman udah kelihatan ya. Ini judulnya tutorial. Jadi saya nggak ngewajibin semuanya datang atau gimana. Tapi at least teman-teman bisa ngikutin gitu, karena esensinya dari kuliah ini juga kalian harus belajar secara mandiri ya. Cuman kita yakin ya bahwasannya belum tentu kita belajar mandiri kita mengerti gitu. Jadi saya mencoba membantu teman-teman di sini untuk lebih memahami permasalahan yang terjadi di kuliah. Kayak misalnya, Pak saya nggak bisa soal yang seperti ini, soal
seperti apa yang bakal kita bahas, ntar kita coba di tutorial kan gitu ya. Dan ini juga bisa by request, bisa dari keluhan-keluhan mahasiswa, Pak ini saya nggak ngerti atau enggak, mungkin emang pemahamannya sedikit butuh waktu ya, jadi kita bahas di tutorial gitu. Nah tutorial ini seperti yang saya sampaikan juga bisa by request, jadi kalau misalnya teman-teman emang mau tutorial silahkan hubungin saya, tapi juga yang datang jangan sedikit gitu, berarti kelihatan ya yang mau belajar emang sedikit gitu, kayak gitu. Sampai sini perihal tentang tutorial ada yang mau ditanyain, nggak ada ya? Cukup Pak. Cukup ya. Ini yang tadi ya, coba dibikin bikin ininya ya, laporannya ya, tiap pertemuan ya. Ntar saya siapin Google Form-nya. Contohnya kayak gini. Jadi ada yang sedang presentasi, teman-teman in frame gitu ya, sedang memperhatikan. Nah, kalau bisa satu sama lain juga ngasih lihat ininya ya. Jadi kalau yang ini kan ada cukup banyak ya. Kalau misalnya ada cukup banyak juga bagus gitu ya. Jadi saya bisa ngelihat keaktifan teman-teman gimana. Terus harapan saya sih aktif gitu ya kuliahnya. Saya coba masuk, ternyata cuma satu arah gitu ya, nggak banyak cukup bertanya. Coba tanyain aja ke Pak Taisna ini sama Pak Baizoninya. Kalau memang kalian nggak ngerti, coba ditanyain. Nah, mungkin teman-teman belum kenal sama saya ya. Kenalin, saya Andri Yulianto. Saya asisten akademik di sini. Lulusan S1 ITERA juga. Saya kuliah juga melanjutkan studi di NCU, National Central University Taiwan. Nggak cuma di NCU, saya juga kuliah di Institut Teknologi Bandung. Nah, materinya teman-teman udah sampai sini ya? Udah tahu kurva tegangan-regangan belum? Della Davitasari tahu kurva tegangan-regangan belum? Iya Pak. Paham kurva tegangan-regangan belum? Halo? Mana Pak? Iya Pak. Paham nggak kurva tegangan-regangan? Kalau untuk pahamnya belum terlalu Pak. Belum terlalu, oke. Jadi catatan buat saya ya. Mariani. Mariani ini mana Mariani? Halo Mariani. Emang pada nggak muncul ya? Priska. Hadir Pak. Nah, Priska gimana Priska? Paham nggak kurva tegangan-regangan? Saya juga belum terlalu Pak. Oke. Ini tolong dicatat ya. Dan digambarkan di masing-masing catatannya. Bukan di screenshot, saya mintanya digambar sendiri. Jadi kalau di material, teman-teman akan dihadapi yang namanya kurva tegangan-regangan. Nah, yang stres ini tegangan, yang strain ini regangan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya material, contohnya baja ya,
teman-teman tarik nih. Terus teman-teman nggak tarik lagi yang tadinya ditarik. Terus bebannya di unloading ya, artinya dilepasin. Dia akan kembali ke posisi semula. Itu berarti tandanya dia masih dalam kondisi elastik atau elastic region ya. Di sini masih di zona elastik. Ngerti nggak, Anissa Ul Husna? Ini Anissa mah Bisa dipahami, Pak. mencoba dipahami. Iya, Pak. Jadi kalau teman-teman sembari lihat saya, misalnya ada suatu batang kita tarik. Ini kan misalnya panjangnya 10 cm kita tarik dengan 10 ton gitu. Kita lepaskan lagi jadi nggak ada bebannya. Terus kita ukur panjangnya masih 10 ton, masih 10 cm misalnya. Masih sama. Nah, berarti dia dalam kondisi elastik. Nah, kalau misalnya dia sudah dalam kondisi leleh atau yielding ini, kelihatan ya yieldingnya, ini di slide-nya. Dia kita kasih beban, nggak bisa lebih besar daripada titik FY-nya ini, tapi dia mengalami regangan. Nah, dia mengalami, kalau bahasa Indonesianya leleh ya, yielding ini. Nah, kok dalam kondisi leleh ini, teman-teman misalnya ditarik nih bajanya, terus tiba-tiba ada perubahan bentuk. Nah, dia dalam kondisi yielding ini. Nah, habis itu tiba-tiba menguat lagi kekuatannya. Nah, ini makanya dibilang hardening ya, strength hardening. Dia ada proses penguatan lagi, tapi tidak dalam zona elastik. Jadi kalau misalnya teman-teman balikin lagi, bebannya kalian lepas, dia nggak bakalan balik di angka 0 lagi strength-nya, tapi mungkin akan bertambah panjang. Seperti itu. Kebayang nggak? Ntar ada ilustrasi gambarnya ya. Nah, sudah sampai titik puncak, terus kekuatannya lama-lama turun dan akhirnya putus atau rupture ya, putus atau patah atau hancur. Ini kondisi rupture. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu A, B, C, D, E ini apa ya? A-nya nih posisi awal, B-nya ini FY. FY ini ntar teman-teman di baja akan berkenalan dengan namanya FY ya, kondisi leleh. Terus ntar ada titik D ini FU. FU ini kondisi ultimate, nggak bisa nambah kuat lagi dia. Terus yang E ini kondisi rupture atau udah patah gitu ya. Ini saya coba pelan-pelan ya. Nah, buat ilustrasinya gampangnya gini, kelihatannya. Teman-teman kalau di baja itu kan lebih kuat terhadap tekan atau tarik nih, Ahmad Trimasuri. Ahmad Tri. Hadir Pak. Ahmad Trimasuri ini tahu kan tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf Pak, tadi lagi di itu Pak, ke toilet Pak. Oh, oke. Tadi yang nyimak siapa nih? Anissa Ul Husna tadi nyimak nggak? Nyimak, Pak. Nyimak. Tadi pertanyaannya apa? Baja itu lebih kuat terhadap tekan atau tarik. Nah, tuh. Ahmad Trimasuri, menurut kamu lebih kuat terhadap tekan atau tarik? Bisa diulang Pak? Sedikit. Baja itu lebih kuat terhadap tekan atau tarik? Tarik Pak. Nah, tarik ya. Makanya di sini ilustrasinya tarik ya. Jadi misalnya teman-teman punya baja, teman-teman tarik ini, nah kondisi leleh,
dia nggak begitu kelihatan ada perubahan bentuknya. Tapi kalau udah kondisi ultimate strength ini udah mulai neckling ya bahasa Inggrisnya. Oh ya, ini neckling ya. Udah mulai neckling. Sudah ada perubahan bentuk yang signifikan. Nah, habis itu fraction point ini dia udah putus. Nah, itu ilustrasi gampangnya. Tapi teman-teman harus kebayang FY itu posisi apa, FU itu posisi apa gitu loh kalau dibaca. Ini udah dipelajari kan di Macban ya? Saya coba ulang untuk nge-review gitu ya. Nah, teman-teman kuliahnya udah sampai jenis keruntuhan belum? Bioseta? Ini live meeting semua ya? Melati Sukma. Melati Sukma mana ini Melati Sukma? Ya Pak. Udah sampai mana Melati Sukma? Kegagalan blok ujung udah belum? Keruntuhan blok geser. Belum ya? Belum kemarin Pak. Oh, belum ya. Nah, jadi tutorial kali ini kita bakalan bahas soal mengenai kondisi leleh, kondisi fracture, sama geser blok ya. Jadi di batang tarik itu ada 3 jenis kegagalan yang bakalan kita evaluasi di pertemuan ini. Ada kondisi leleh, fracture, sama geser blok. Nah, leleh itu tadi posisinya di sini leleh. FJ ini leleh. Oke nggak? Halo. Oke bang. Oke. Nah, kalau yang di sini FU, jadi kalian nge-evaluasinya dalam kondisi plastis atau elastis. Anggi Prayoga, ini kita evaluasi batang tarik ini kita lihat dalam kondisi elastis atau plastis. Iya Pak. Ini dalam kondisi elastis atau plastis? Kalau yang lelehnya itu tadi masih elastis nggak sih Pak? Kalau fracture-nya? Kalau fracture-nya dia kan udah nggak bisa balik ke keadaan semula, jadi itu plastis ya Pak? Oh, jadi dalam batang tarik ini yang kita evaluasi ini dalam kondisi plastis semua, baik leleh atau fracture, karena dia sudah masuk ke zona inelastik ya di sebelah sana. Kita nggak teman-teman tahu bedanya LRFD sama ASD kan? Pernah dengar LRFD nggak? Anggi Prayoga dengar pernah nggak LRFD? Halo? Iya Pak. Pernah dengar nggak? Oh, ada yang namanya LRFD. Pernah Pak. Apa itu? Kalau nggak salah itu kalau yang LRFD itu dia perencanaannya mengacu pada kondisi batasnya kayak limitnya gitu Pak. Kalau ASD? Kalau ASD itu menggunakan beban yang yang akan bekerja Pak. Simpelnya gini, kalau di sini ya, kalau dari
dari kurva ini kita baja ini mungkin udah dijelasin sama Pak Isna ini atau sama Pak Baizoni, atau enggak teman-teman bisa tanya sebenarnya, Pak kenapa sih kalau baja itu pakai LRFD, ntar bapaknya ngejelasin. Cuman saya nggak mau terlalu lama ngejelasin ini. Intinya LRFD ini bekerja dalam kondisi plastis. Nah, ASD ini, beban-beban yang bekerjanya ini dalam kondisi elastis gitu. Nah, contohnya kalau ASD ini buat ini ya, buat fondasi itu desainnya pakai ASD. Kalau LRFD ini biasanya struktur atas ya. Biasanya struktur atas pakainya LRFD, kalau ASD ini struktur bawah. Nah, di sini ada kondisi geser blok kalau di baja namanya. Mungkin ntar teman-teman baca lagi di PPT-nya Pak Baizoni atau PPT-nya Pak Isna ini ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kita sekarang bahas soalnya karena yang tadi saya sampaikan ke teman-teman kalau namanya tutorial kita bahas soal. Nah, persiapan-persiapan soal-soal apa yang bakalan keluar kalau mengenai batang tarik gitu ya. Nah, sekarang teman-teman buka kertas, ikutin. Di sini kan soalnya gini ya, suatu batang tarik terbuat dari plat baja BJ41, FY-nya 250, FU-nya 410. Tapi yang membedakan antara satu sama lain itu dimensi platnya. Nah, di sini ada 200X, X-nya itu pakai NIM teman-teman apa? Y-nya juga pakai NIM teman-teman. Nah, contohnya misal NIM-nya ujungnya 92. Maka jadinya 209 dikali 12 mm. Nah, untuk informasi aja, selesai ngerjain ini, saya akan ngambil nilai. Jadi, setelah saya ngejelasin, saya kasih waktu 2 jam, baik yang hadir ataupun yang nggak hadir, untuk nyobain ngerjain ini. Saya bakal evaluasi tingkat kemudahan pemahaman teman-teman tuh terhadap ngelihat contoh soal gimana. Kalau sampai ngelihat contoh soal aja masih nggak paham, berarti kita akan coba evaluasi lagi gitu loh. Oke? Nah, dari sini coba Farhan Fatur Rahman. Ini yang ditanya apa ya? Di soal ini. Farhan. Iya, Pak. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya itu beban ultimate maksimum yang dapat bekerja pada batang tarik, Pak. Beban ultimate ya. Jadi kalau kondisinya sekian, beban ultimate-nya berapa? Nah, coba Farhan yang diketahui apanya aja coba di sini. Halo Farhan. Iya, Pak. Yang diketahui apa aja? Ini loh, ada nih FY, apalagi? Halo Farhan. Ada di tulisannya loh, apa aja yang diketahui? FY, apalagi? Terus FU-nya, Pak. FU, terus apa lagi? Terus dimensi platnya. Dimensi plat, terus apa lagi? Terus ada 6 buah baut. Jalangan. Milimeter. Terus apa lagi? Jarak baut.
terus ada jarak horizontal, jarak vertikal Pak. Oke. Coba Farhan tunjuk temannya satu. Siapa? Sebentar Pak. Sorry terputus, masih terlihat nggak? Masih Pak. Iya, Pak. Oke. Tadi siapa namanya? Farhan ya? Siapa namanya? Farhan atau siapa? Tadi siapa namanya? Farhan Faturrahman tadi nunjuk siapa jadinya? Halo Farhan. Ya Pak, ini aja. Nunjuk siapa? Tinggal sebut loh. Hah? Siapa? Sabila. Salsabila. Salsabila mana coba? Salsabila. Iya Pak. Salsabila ini beban ultimate yang diketahui kan ya? Iya Pak. Pertama harus hitung apa tahu dulu, udah tahu belum? Halo, Salsabila. Pertama harus ngitung apa, udah tahu belum? Izin Pak, sebelumnya izin ke toilet. Oke. Salsabila udah tahu belum? Belum Pak. Belum tahu. Oke ya. Kita next ya. Oke. Jadi tadi yang kayak temennya Fatur ya. Tadi bilang yang diketahui apa aja? FY udah, FU udah, dimensi plat udah, terus diameter apa? Salsabila? Diameter bautnya. Oke. Nah, saya kasih catatan di sini. Di sini langsung 22. Tapi beberapa soal misalnya ngasih tahu ya 20. Harus ditambahkan dengan 2. Di sini nggak ditambahin 2 lagi karena dia udah tulis sudah memperhitungkan toleransi lubang baut. Kalau nggak memperhitungkan toleransi, nggak ada keterangannya, teman-teman harus ditambahin berapa? Salsabila? 2 Pak. Nah, ditambah 2. Jadinya 22 gitu ya. Tapi kalau nggak ditulis ya udah kalian tambah 2, kalau ditulis ikutin aja gitu ya. Nah, di situ bilang lagi baut jarak setiap baut ke tepi plat
50 mili ya kan, jarak baut ke tepi plat, baut ke tepi plat berapa? 50? Berapa salah bilang? 50 Pak. 50. Itu kamu tulis nggak di ini ya, saya mau ngambil nilai ini. Jadi ikutin NIM-nya, NIM teman-teman. Mahesa gimana? Ngikutin nggak? Ngikutin Pak. Nah, ini udah tinggal ganti angka. Yang penting teman-teman paham gitu loh. Saya jelasin pelan-pelan benar. Oke? Mahesa oke nggak Mahesa? Oke Pak. Nah, terus pertama ada penentuan nilai U. Nah, U itu rumusnya U dikurangin X per L. X itu jarak sambungan ke sentroid plat. Ini sambungannya, ini sentroid plat. Oke? Kalau misalnya dia bentuknya I ya, teman-teman sambungin sama profil lain gitu ya, gini. Nah, sentroidnya di mana? Maulana sentroidnya. Nilai X-nya di mana? Maulana? Bentar Pak, bisa diulang nggak Pak? X-nya itu X itu kan jarak sambungan ke sentroid. Misalnya kita punya case ini, kita nyambungin balok I dengan suatu plat gitu ya. Nah, X itu mana kemana? Tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang Maulana. Nggak tahu? Hah? Nggak tahu Pak. Nah, adalah jarak dari sambungannya, ini kan sambungannya ya, jarak sambungan nih ke sentroid nih. Sentroidnya mungkin di sini ya, tengah-tengah. Ini adalah X. Gitu. Oke ya? Oke nggak? Oke Pak. Ngerti nggak? Ngerti nggak X itu apaan? Woi, Sentroid Maulana. Pak. Hah? Sentroid Pak. Jarak sentroid ke? Titik tengah tumpu Pak. Hah? Titik Tengah tengah apa? tumpu. Bukan. Tengah tumpu Pak. Dari sambungan ke sentroid. Gampang kan ya? Nah, oke. Maulana ngerti nggak? Iya Pak. Maulana Iya Pak. ngerti kan ya? Ngerti Pak. Nah, kalau dia plat sama plat, dari jaraknya dari sambungan ke sentroid. Ini X ya. Berarti X sudah clear. Sekarang L. L ini jarak dari baut secara horizontal. Horizontal ya, bukan vertikal. Yang paling ujung kiri ke ujung kanan. Berarti berapa tuh? Anissa Sukma. Anissa Sukma. Iya Pak. Ya, bukan hadirnya berapa? Hadir Pak. Ya Pak. L-nya ini berapa? Ini kan U sama dengan 1 kurang X per L. L-nya ini berapa? Oke, berarti paham ya, L itu mana kemana? Paham ya? Paham Pak. Oke, jadi U-nya ini masukin aja 1 kurang 9 per 200, dapatlah sekian. Sampai sini, saya pelan-pelan nih. Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya Pak. Oke, siapa? Intan Permata. Iya izin. Kan tadi untuk yang L itu kan dari
vertikal yang kiri ke kanan ya Pak, yang 200. Nah, untuk yang horizontal. Oh iya Pak, horizontal maksudnya. Terus itu yang 50-nya kenapa nggak ikut ya Pak? Karena dia baut ke baut. Baut ke baut, bukan ujung plat ke baut. Oke? Oh iya, iya Pak, iya Pak. Kasih Pak. Oke, ini clear ya? Clear. Nah, itu untuk rumus, tapi SNI, buku, dan lain-lain memberikan kemudahan kita untuk menghitung nilai U. Nah, contohnya kalau misalnya bautnya 2, langsung U-nya pakai 1. Kalau dia dilas keliling, pakai 1. Las ujung doang, 1. Nah, ini pakai atau-atau ya. Jadi dibagi, lasnya cuma yang di atas, yang di bawah. Kalau misalnya L-nya lebih besar daripada 2W, U-nya 1. L-nya di antara ini 0,87, ini 0,75. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan case-nya teman-teman. Ya kan? Banyak ya. Entah pakai yang mana ya. Nah, berhubung case kita nggak ada, ini kan 2 ya. 2 baris, terus bentuknya 3-3. Jadi teman-teman pakai rumus. Tadi rumusnya apa? U sama dengan 1 dikurangin X per L Pak. per L. Oke. Good. Nah, misal teman-teman pakai ini balok I ya. Nah, tadi kan X-nya dari sentroidnya balok I-nya ini ke sambungan jaraknya berapa ya? Udah kan? Terus L-nya secara horizontal. Bentar ya. Lanjut. Jadi sudah kan ya dapat X-nya, terus ini secara horizontal ke sana dapat L-nya gitu misalnya ya. Terus dapat U-nya misalnya dapatnya 0,8. Terus teman-teman ngelihat di sini 0,9 yang dipakai yang mana nih? Ada 2 U misalnya. Romauli pakai mana nih? Romauli. Iya Pak. Misalnya ada 0,9 sama 0,8, U yang dipakai yang mana? Uh, 0,9 enggak Pak? 0,9, oke, good ya, udah paham ya. Berarti yang digunakan yang paling besar. Oke, next. Kita di sini ada penentuan nilai AG, AE, sama AN. AG, AE, dan AN. AG ini agros ya, luasan apa gross ini? Kotor atau bersih? AE ini efektif, luasan yang bekerja secara yang efektifnya berapa? Nah, aneto ini yang bersihnya. Nah, contohnya gini. Plat teman-teman kan 201 kali 18 nih misalnya NIM-nya ujungnya 18. Nah, teman-teman tinggal kaliin aja 201 kali 18. Coba Intan Permata Putri, NIM kamu berapa? NIM saya 132 Pak. 132 berarti 200 berapa? 132 ya, berarti 203 dikali 12, oke?
Oke nggak? Intan Permata Putri. Oke, Pak. Itu ntar dapat berapa tuh? Coba kamu hitung. Dikaliin jadi berapa tuh? Ini hasilnya berapa, Intan? Halo, Intan. Hasilnya 2436, Pak. Hasilnya 2436, Pak. 2436 ya. Apa satuannya? Milimeter, jangan lupa satuan ya. Nah, terus AN1 ini dia merujuk kepada jalur 1 nih. Ini udah diajarin belum sama, mungkin udah diajarin ya, ini jalur 1 nih. NDT, N-nya ini 2 ya. Artinya jumlahnya ada 2. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Nah, Paham. 22 ini diameter. Diameternya berapa nih? 22 ya tadi ya? Oke ya, 22 ya. 18-nya apa? Tebal atau thickness-nya. Ini 18. Ini 18. Oke? Oke nggak? Rian? Oke nggak, Rian? Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Nah, ini jalur 1. Rumusnya AG min NDT. Kalau dia miring, terus lurus ke bawah. Rumusnya ganti, AG NDT ditambahin jumlah dari S kuadrat T per 4U. S-nya ini apa? S-nya ini jarak horizontal. Ini S. U-nya apa nih, Kak? Saya ganti warna ya. U-nya ini apa? U-nya ini jarak vertikal. Nah, U-nya ini tadi NIM-nya berapa nih? Siapa tadi ya? Dikurangin 50, kurangin 50 jadi 103 ya. Di sini pembedanya sama di sini pembedanya dari teman-teman. Kalau punyanya Ridwan, kamu dapat AN2-nya berapa, Ridwan? Ya, Pak. Bapak dihitung, Pak. Dihitung dulu, coba AN2-nya dapat berapa? Ini case-nya masih mudah ya. Ntar mungkin Pak Baizoni atau Pak Isna ini ntar case-nya bisa bulatnya jalurnya beda-beda. Nah, ntar teman-teman pelajarin sendiri. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Tadi untuk nilai S-nya itu jarak yang mana ya Pak? S. Oh ini ya, oren ini ya. Iya Pak. Oren sama oren nih, ini oren sama oren. Jarak ini. Merah sama merah nih U-nya. Nah, oke. Oke Pak. Pak, izin bertanya Pak. Mangga, gimana Rian? Itu kan Pak, kalau di tebalnya itu kan berdasarkan tebal platnya Pak. Kalau misalnya patahnya mereng itu gimana Pak? Masih patahnya mereng tetap tebalnya 18 karena dia tebal si platnya. Oh, berarti bukan plat. tergantung patahnya bentuknya lurus atau mereng gitu. Oke Pak. Nah, secara kalau kita lihat pakai mata di sini dari atas gambarnya kayak yang ini. Nah, tebalnya kan nggak berubah-berubah ya kalau dia miring-miring ya. Ya nggak? Tebalnya tetap ini gitu ya. Nah, faktor pembedanya kalau dia miring-miring ya rumus sigma S kuadrat T bagi 4U. Oke? Nah, dapat NaN-nya 2 ya.
jalur 1 sama jalur 2. Teman-teman gunakan yang paling kecil atau paling gede. Siapa nih? Dina. Dina mana Dina? Iya, Pak. Nah, Dina pakai yang kecil atau yang gede AN-nya? Belum tahu, Pak. Nah, nggak tahu kan? Tapi udah ngitung belum AN1 berapa, AN2 berapa? AN1-nya dapat, tapi AN2-nya baru ini Pak, belum hitung. Oh, ngitung coba. Nah, setelah teman-teman hitung, pilih yang paling lebih kecil ya. Berarti AN1 di sini. Oke? Lanjut ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi untuk yang 201 ini di AG itu tuh nilai apa ya, Pak? 201. Oh, ini. 201 ini. Iya, Pak. Ini nih, dimensi plat kan ya. Dimensi platnya 201 dikali 1Y. Oke? Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana tadi? Udah dapat ya 201-nya ya. Nah, AN yang dipilih AN yang kecil ya. Udah dapat AN dikali U. U-nya tadi yang sebelumnya yang kita udah hitung ya. U rumusnya 1 dikurangi X per L. AN kali U, dapatlah AE, oke? Pratiwi dapat AE-nya nggak? Lagi nyari AN2-nya, Pak. Oh, cari AN2. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Ridwan. Yang 4U kecil itu dari mana ya, Pak? Yang nilai 1 itu. U kecil ini. Oh, berarti telat tadi masuknya ya? U kecil ini dapatnya dari 1 kurang X per L. Ini nih. U sama dengan 1 X per L. X-nya ini apa? 18 per 2 nih dari mana? Tebal platnya kan? Di AN2 tadi, Pak. AN2, yang mana sih? U kecil ini. Oh, U yang ini. U yang ini nih jarak dari yang vertikalnya nih. Ini U. Yang ini S. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut ya. Semua udah dapat AE ya? Nah, Iya, Pak. tadi kan dapat dapat AE sama AG ya. Nah, AG itu buat kondisi leleh. Ini AG buat kondisi leleh. Kondisi fracture kita kasih AE. Kayak gitu. Nah, karena dia LRFD ya, LRFD dia menggunakan resisten vektor. Resisten vektor itu adalah bahasa Indonesianya faktor tahanan ya. Faktor tahanan. Kalau dia ASD, dia pakainya safety factor. Safety factor. Atau dia bentuknya ohm gini ya.
Ntar hubungan ohm sama resistance factor ada hubungannya. Cuman di sini kita pakai LRFD, jadi kondisi yield ini 0,9 ya, 0,9. Kondisi fracture dia 0,75. Sementara ini kan tinggal dikali PN-nya. PN-nya itu apa? Kalau yield itu AG kali FY, ya yieldnya. Kalau fracture ini AE kali FU. Nah, ini catat udah pada dapat yang kondisi fracture belum? Anissa Sukma. Anissa Sukma mana nih? Farid Azmi. Farid Azmi. Ya Pak. Udah dapat yang kondisi fracture belum? Tadi baru sampai AN2 Pak. Baru sampai AN2. AN-nya ini AN yang dipilih dikali U ya. AN yang dipilih kali U. U-nya berapa tadi kan ya? U-nya tadi U 1 kurang X per L. AN-nya ini pilih yang kecil. Oke. Baru kali ke U, kali ke fracture. Udah? Udah belum Farid Azmi? Farid. Yang kecil ya Pak? Ada AN1, AN2. Hah? U-nya kenapa? U-nya Pak. U-nya ini rumusnya. Berapa ya Pak? 1 kurang X per L. X per L-nya ini nih. Jarak dari sentroid ke sambungan berapa? Kan? Makanya 18/2, tebal platnya berapa? Kamu dibagi 2. Terus L-nya ini jarak horizontal antar baut ujung dan ujung. Oke? Ngerti nggak Farid? Ya. Masih bingung Pak. Masih bingung di mana? U atau apa? Bingungnya di mana? Yang di U-nya Pak. Saya ulang ya berarti ya. U sama dengan 1 X per L. X-nya ini jarak sambungan ke sentroid. Ini kan sambungannya nih, sambungannya plat sama plat. Sentroidnya kan kalau tingginya 18 berarti setengahnya ya. Jadi jaraknya berapa? Kalau dia tebalnya 18 berarti jaraknya ini berapa? Berapa Rit? Halo Rit? Farid? Farid? Halo? Jaraknya 9 ya? Ya Pak. Saya 6 Pak kalau gitu. Oh oke. Yang punya kamu 6, masukin 6. Terus jarak horizontalnya ini kan sama semua ya, 200 ya, 6 per 200. Terus 200 per 200 kurangin 2. Dikurangin jadinya 194 per 200 itu berapa? Ya, ini U-nya kamu. Oke, skip lah ya. Ini udah ya.
Semua udah dapat kondisi fracture-nya, dapat AE-nya, dapat AN-nya, pilih yang paling kecil, dapat kondisi fracture. Nah, tadi saya bahas ada kondisi geser blok. Ini lebih susah daripada U. Kalau U ini, tadi kan rumusnya gampang ya, U itu 1 min X per L. Sementara AGV, ANV, AGT, sama ANT, teman-teman harus lihat luasannya. Nah, luasan yang saya gambar ini ANV. Luasan yang sebelah sini ANT. Luasan yang semuanya itu AGV. Oke? Kita lihat contoh case-nya. Teman-teman udah dapat kondisi fracture kan? Anastasia dapat nggak? Anastasia, kamu dapat kondisi fracture nggak tadi? Mic-nya? Halo? Anastasia? Maaf Pak. Kamu dapat nggak kondisi fracture? Halo? Rada susah ya online ini. Kamu pencet mic-nya, jangan langsung dimatiin. Saya mau nanya ini. Halo? Iya Pak. Nah, kamu dapat kondisi fracture nggak? Pertanyaannya itu. Belum Pak. Belum. Apa kesulitan kamu? Maaf Pak, tadi saya connect terus Pak soalnya. Jadi selama kuliah ini reconnect terus ya? Kalau kuliah lain juga gitu, kesulitan sinyal? Maaf Pak, wifi saya ini juga lagi kurang bagus tadi Pak. Sama Pak Baizoni atau Pak Isna ini, Anastasia? Izin Pak Baizoni. Coba dikondisikan lah ya, udah 2 tahun online masa nggak bisa mengkondisikan ya? Dan nggak ada alasan soal sinyal lagi kayaknya. Kalau misalnya emang sulit ya coba cari solusinya secepatnya. Oke? Saya langsung skip aja ya. Ada yang udah kondisi fracture? Siapa yang udah kondisi fracture? Coba raise hand deh. Saya Pak. Raise hand aja. Dikit ya, nggak semuanya ya. Nah, kita lanjut, coba ya, pertahankan, jangan di lowerkan ya. Tetap raise hand aja. Yang sudah sampai kondisi fracture, pertahankan. Mungkin ntar kalau bisa ngikutin keeping up sampai akhir soal, ntar saya catat namanya, saya coba kita coba ditambahkan nilainya. Siapa tahu kalau misalnya UTS atau UAS-nya jeblok gitu ya, jadi lebih aman gitu, karena keaktifan dalam kuliah juga menjadi parameter penilaian gitu. Oke, next ya. Yang udah mungkin Febri Yaski dapat kondisi fracture ya tadi ya? Dapat Pak. Oke, good. Habis itu kan tadi kan kita bahas kondisi leleh, kondisi fracture. Nah, kemudian ada kondisi geser blok namanya.
geser blok ini mungkin saya ceritain dulu. Kita pin evaluasi. Kalau misalnya kita tarik batangnya, bautnya utuh tapi sisanya copot gitu ya, bahasa awamnya ya. Akibat gaya geser ya, dia copot. Nah, kita pin evaluasi dari segi keruntuhannya. Jenis-jenis copotnya itu kan beragam ya. Ada yang begini, ujung-ujung ketemu ujung. Ada yang tadi modelnya tengahnya doang ya. Tengahnya doang. Ada yang seperti apa? Nah, kita simulasikan dalam perhitungan. Oke. Nah, jadi pakai kemungkinan pertama. Misalnya kita tarik nih, yang copot yang warna merah. Nih, yang warna merah nih yang copot. Nah, pertama ada bidang yang geser, ada bidang yang mengalami tarik. Kan kalau kita tarik, ini mengalami tarik ya. Terus yang ini mengalami geser gitu ya. Ini mengalami geser, ini mengalami geser, ini mengalami geser. Nah, ini ada perbedaannya. Kita harus bisa pandai-pandai menerjemahkan yang mana luasan-luasan yang kita butuhkan. Pertama, AGV. AGV ini apa? Luasan utuh. Dia utuh, nggak dikurangin sama baut. Nah, berarti kan luasan yang di sini nih. Ya nggak? Saya ganti warnanya deh. Warna oranye. Ini ya. Sebelah sini sama sebelah sini. Nah, makanya ada dua ya. Ada dua. 1, 2. Ada 2. Dikali 250 kali 18, ya kan? Panjangnya berapa? 250, ya kan? Ini 100 tadi ya, 100, ini 50. Oke, dikali 18 tebal platnya, kali 2 ada 2 ya, 1, 2, itu AGV. Oke, yang masih raise hand, Ananda Ventola, ngerti ya AGV ya? Saya pelan-pelan ini. Ngerti, Pak. Kita next, coba warna ungu, ANV. ANV ini nilai AGV dikurangin luasan apa nih? Luasan ini nih yang terkena baut. Oke. Luasan yang terkena baut itu ANV. Yang luasan kena baut itu dia 2,5. Kenapa? Soalnya ada ini 1 baut, ini 2 baut, ini setengah baut. 2,5 kali ini diameternya, yang ini tebalnya. Oke? Izin, Pak. Izin, oke. Andre, kenapa? 2,5 tadi dari mana ya, Pak? 2,5 ini dari mana? Ini 1, ini 1, ini 2,5. Ini 0,5. Jadi dijumlahin 2,5. Kalau udah clear ya? Clear nggak Andreas? Clear, Pak. Paham, Pak. Clear, paham ya. AGT sekarang, AGT ini sisi yang sebelah kirinya.
sisi sebelah kirinya. Yang mengalami tarik nih, sisi sebelah sini ya, bukan sisi sebelah situ. Nah, yang mengalami tarik, ini fullnya dulu nih, fullnya berapa? Fullnya AGT-nya 50 kali 18 ya, kan tingginya 50 ya, tebalnya 18, terus ada 2 ya, 1 sama yang sebelah sini 2. Gimana Maulana Al-Karim? Hadir, Pak. Bisa nentuin AGT kan ya? Bisa, Pak. Gampang ya, tinggal 2 kali 50 kali 18. Ya, Pak. And then the last one is ANT ya. ANT ini AGT-nya dikurangin luasan bautnya. Ini nih gambarnya sini. Set. Nah, ini luasan ANT nih dikurangin si baut. Nah kan kalau full dia AGT, kalau dia nggak full dia ANT yang termasuk si luasan tanpa bautnya. Nah, 2 kan ada 2 ya, 1 2, clear lah 2. Setengah, kenapa setengah? Karena dia wujudnya setengah nih, setengah. Ini nih wujudnya setengah, saya perbesar ya. Nah, ini dia tuh setengah doang nih. Ini setengah doang. Oke, clear ya? Woi, siapa? Maulana Al-Karim? Iya, Pak, ngerti, Pak. Oke. Nah, ANT dapat, AGT dapat, ANT dapat ya. Siapa nih? Roalia. Iya, Pak, hadir, Pak. Clear ya? Clear. Udah sampai mana ngitungnya? Udah sampai ANT juga, Pak. Oh, udah ya, gampang ya? Iya, Pak. Nah, kalau itu kan kemungkinan pertama. Jadi ada kemungkinan kedua. Mungkin nilainya akan berbeda gitu ya. Nah, berbedanya di AGT-nya. AGV-nya kan ada 2 ya, yang sebelah sini nih. (250 kali 18). Oke, clear nih. Yang call-nya ini ada 2 biji atas bawah. Clear. AGT-nya yang beda nih, dia cuma ada 1. Mana ya AGT? Cuma ada 1 di sini doang. Clear. Nah, sekarang AGT kurangin luasan ini, luasan apa namanya? Lubang. Nah, kenapa di sini ada 2? Karena saya coba perbesar gambarnya. Nah, ini kan setengah ya, setengah lingkarannya ya. Ini juga setengah lingkarannya. Tapi kan ada 2, 1, 2 dikurangin segini ini AGT gitu ya. Ini AGT dikurangin A-hole-nya 2, dapat ANT-nya. Ini kemungkinan 2. Anggi Prayoga, oke nggak sampai sini? Oke, Pak, saya udah dapat di kemungkinan keduanya juga kok, Pak. Oh, oke. Izin, Udah Pak. dapat siapa izin? Muhammad Fadil atau siapa tadi? Kenapa? Ini perbedaan antara kemungkinan 1 sama kemungkinan 2 itu di mananya ya, Pak ya?
di gambarnya. Jadi yang copot, kalau yang kemungkinan 1 yang di merah ini, yang ini. Kalau kemungkinan 2, tengahnya yang copot. Oke? Izin Pak. Siapa nih? Farid. Tadi yang dapat 2 tuh dapat dari mana ya Pak? 2 yang mana? Yang di ANT. ANT ada angka 2. Itu kan ada 2 dikali setengah. Oke. Setengahnya dari mana ya? Setengahnya ini kan setengah diameternya dia. Kita tuh pengen tahu sebenarnya ini luasannya berapa gitu loh. Ini luasannya berapa nih? Berarti kan diameter kali tebal plat ya. Kan nih bayangannya ini nih, diameter ini kan diameternya nih. Dikali tebal plat kan ya. Kita ingin tahu ini. Nah, tapi kan dia cuma ada setengahnya. Maka setengahnya doang gitu loh. Nah, kenapa dia ada 2? Ya, atas bawah ini sama ini. Oke? Oke, Pak. Saya next ya, kemungkinan 3. Izin Pak. Ya, izin kenapa? Untuk yang kemungkinan 2 tadi Pak, mohon maaf Pak. Ya, kenapa kemungkinan 2? Nah, itu untuk nilai AGV-nya kan ketemu 9.000 ya Pak. Untuk perhitungan di ANV itu dibagi 2 ya Pak, nilai AGV-nya Pak. Oh ini salah. Ini 9.000 ya. Ini 9.000. Nggak dibagi 2. Enggak. Sorry. Ada kesalahan di sini. Di sini yang benar adalah ini nggak usah dikali 2. Ini 4.500. Kenapa? Karena dia cuma ada 1. Bidang ini doang yang terkena tarik ya. Cuma ada 1. Sementara kalau yang sebelumnya itu ada 2 karena ada 2 bidang, ini 1, 2 gitu. Oke? Oh, sorry, 1, 2 ini. Sementara yang ini cuma ada 1 di sini doang. AGV ini geser ya, bukan tarik. Oke? Ada yang ditanyain lagi? Kita skip ke kemungkinan 3 ya. Nah, 250 kali 18 di sini ya. AGV. ANV ini AGV kurangin luasan polnya, sama aja kayak tadi. Tapi cuma ada 1 kan, cuma 1 bidang ya. Terus AGT. Ini AGT. Ini berarti 1,5 nih biasanya hole-nya kan, 1,5. Dapat AGT, dapat ANT. Jadi harapannya teman-teman mau kemungkinannya kayak gimana sudah bisa menghitung AGV, ANT, ANP, ANT ya semuanya lah ya. Misalnya kemungkinannya baru lagi gitu ya. Ke atas ya sama aja gitu. Oke. Mikael Stephen. Ya Pak. Bisa ngikutin? Bisa Pak. Ini lagi ngitung buat kemungkinan 3-nya Pak. Oh oke. Izin Pak. Ya. Untuk yang kemungkinan Fadil Pak. Untuk kemungkinan 2 tadi itu nggak jadi dikali 2 ya Pak ya? Ini nggak jadi kali 2, ini 4, jadinya 4.500. Tapi kalau untuk ANV-nya masih dikali 2 kan Pak? Ya untuk hole-nya dikali 2 nih. Tapi ininya 4.500.
Oke, ada lagi? Izin Pak. Tadi yang bedanya sama kemungkinan satu apa ya Pak tadi? Kelewat saya Pak pas Fadil nanya itu Pak. Ini kemungkinan satu sama kemungkinan berapa? 2 tadi. Bedanya gambar yang tertinggal ini gambarnya yang ketinggalan atasnya, kalau yang ini bawahnya tengahnya. Di kasusnya Pak? Kasusnya. Kalau kemungkinan 3 ini semuanya yang ketinggalan. Oke. Udah Pak. Izin Pak. Izin. Siapa nih? Fenan. Kenapa? Ya Pak. Untuk kemungkinan 3 dan 2 itu Pak. Untuk di ANT-nya awalnya kenapa nggak dikali 2 Pak? Yang kemungkinan 3 sedangkan yang di kemungkinan 2 dikali 2 Pak. Oh, ini kan ANT ya. ANT kan gambarnya di sisi sebelah sini ya. Ya kan ya, luasan ininya doang. Luasan sininya aja. Nah, kalau yang kemungkinan 3 dikali 1,5, karena ini kan yang pertama ini 1 ya. Tuh, 1. Yang ini cuma setengahnya doang. Gitu kan ya. Jadi 1,5. Sementara kalau yang ini kan ini kan setengah, ya enggak? Tapi ada 2 biji, 1, 2 gitu loh, kali 2. Sebenarnya ini dikali 1 aja nggak masalah sih, ini jadi 1 gitu ya, biar nggak pusing gitu, jadi 1. Cuman saya permudah gitu loh, 2 nih ada 1, 2, ini setengah gitu ya. Ngerti nggak Fenan? Ngerti Pak. Oke Pak. Kita next ke berikutnya. Nah, teman-teman tadi kan dapat ANT, dapat ANV. Nah, kalian hitung dulu FU kali ANT berapa, 0,6 FU ANV berapa, dapat kan? Jebret dapat. Nah, kalau terjadi lebih kecil FU ANT lebih kecil daripada 0,6 FU ANV, maka rumusnya ini. Kalau dia lebih besar, ntar kalian buka SNI aja. Buka SNI, rumusnya apa? Nah, ini udah dikali-kali, dapatlah ini. Nah, terus menurut SNI juga menggunakan rumus ini. Masukin aja, teman-teman kan udah dapat ANV-nya udah dapat, ANT-nya udah dapat, apalagi AGV udah dapat, ANT udah dapat. Masukin aja, set, dapat. Nah, ini yang dipilih yang kecil. Oke. Saya tunggu. Farid Azmi, gimana? Aman nggak Farid Azmi? Untuk